Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku, Zan Abdullah. Di video kali ini kita akan membahas 4 solusi ketika customer bilang ongkirnya mahal gitu ya. Dan kalian bisa lihat di sini di tabku, aku sempat tanyain juga ke si ChatGPT ya. Kalau kalian belum tahu ChatGPT atau AI, ini adalah AI itu seperti robot ya, yang dimana dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita atau hal-hal yang menurut kita itu apa ya ini jawabannya dari pertanyaan ini gitu ya. Kita bisa nanya. Nah, aku minta ke dia list 10 solusi jika customer bilang ongkirnya mahal. Apa solusinya? Ini ada 10 opsi ya, cuman aku udah rangkum ya, intinya dia jawabnya mirip-mirip gitu ya sama yang udah aku pikirin gitu. Nah, aku ada 4 opsi yang bisa kita pakai kalau misalnya customer kalian ya yang mau beli di kalian itu bilang aduh ongkirnya mahal, alhasil nggak jadi beli gitu ya. Nah, ini ada 4 opsi. Kita akan membahas satu persatu. Silakan dipraktekkan yang menurut kalian oke nih kayaknya gitu. Ya, solusi yang pertama ketika customer sudah deal, sudah ngasih alamat, kalian hitungin ongkirnya dan habis itu kalian kirimin totalannya, dan yang terjadi adalah aduh, nggak jadi dulu deh, Mbak. Aduh, nggak jadi dulu deh, Kak. Ongkirnya mahal. Aku ngerasain betapa nyeseknya gitu ya. Kita udah cicet panjang lebar, kita udah cekin ongkirnya, begitu dia mau bayar atau ketika kita mau kirim, kita mau kasih totalan, dia bilang cancel dulu deh karena ongkirnya mahal gitu ya. Solusi yang pertama adalah kita bisa kasih diskon. Ya, mungkin udah terpikir dengan kalian ini apa saya kasih diskon aja ya untuk biar dia closing gitu ya. Yaps, jadi ini cara yang bisa kita pakai juga, dan aku juga pernah pakai juga cara ini, dan ini terbukti bisa untuk meningkatkan ya closing rate atau closing orang yang bilang ongkirnya itu mahal gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita kasih diskon atau subsidi ongkir, dia rasa oh lumayan nih diskonnya. Tetapi ada nilai plusnya atau ada ilmu tambahan dari aku, jangan sekedar ngasih diskon gitu ya, tambahin scarcity. Scarcity ini kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam intinya aja gitu ya, adalah kita kasih ketakutan atau kita kasih bikin dia apa ya namanya ya. Intinya kita bikin dia terdesak gitu ya. Terdesak aja ya, terdesak. Kita bikin dia terdesak gitu ya. Terdesak itu seolah-olah aduh, saya kalau nggak ambil ini gimana gitu. Maksudnya contohnya gini. Oke deh Kak, kalau misalnya Kakak ngerasa ongkirnya mahal, saya kasih subsidi ongkir deh Kak. Ya, subsidi ongkir sebesar sekian misal. Ya. Misalnya kalian mau kasih subsidi ongkir 20.000 atau 30.000. Oke deh, saya kasih diskon deh Kak ongkirnya. Dari 50.000 Kakak cukup bayar 20.000. Tapi ada syaratnya Kak, satu nih gitu ya. Kakak harus transfer atau Kakak harus deal COD-nya sebelum jam 5 sore. Namanya scarcity gitu ya. Kalau misalnya dia transfer, Kakak harus transfer sebelum jam 5 sore karena ini penawarannya terbatas. Kayak gitu ya, jadi kalian bisa pakai scarcity. Jadi yang pertama kalian cobain dulu tanpa scarcity, setelah itu baru pakai scarcity ya, pakai ketakutannya gitu loh. Atau misalnya kalau Kakak transfer sekarang, saya kasih free ongkir gitu, atau saya kasih diskonnya sampai 50% dan lain-lain. Kalian mainin itu ya, jadi kasih diskon plus scarcity-nya. Solusi yang kedua, ketika customer bilang ongkirnya mahal, apalagi kalian banyak yang bilang kayak gitu, kalian harus mulai hati-hati karena bisa jadi tempat tinggal kalian dan yang beli barang kalian itu malah memang orangnya jauh-jauh gitu ya. Nah, caranya adalah dengan kita sewa jasa gudang ya, untuk membuat ongkir kita lebih murah. Caranya adalah simple, kalian analisa dulu ya, kira-kira nih customer kalian itu terbanyak dari daerah mana. Ya, sebagai contoh, kalian tinggal di daerah misalnya Sulawesi, Medan, Kalimantan dan lain-lain. Ternyata customer kalian banyak di Jabodetabek ya. Berarti kalau misalnya banyak yang bilang ongkirnya mahal, kalian segera cari jasa gudang online. Buka aja di Google jasa gudang online, tuh muncul deh pasti. Atau mungkin kalian juga udah pernah dengar tuh jasa gudang. Ya, jasa gudang ini untuk bikin pengiriman itu nanti dari si jasa gudang ini ke customer itu dekat, sehingga ongkir jauh lebih murah. Gitu. Itu cara yang kedua ya, saran dari aku, kalian bisa pakai itu ya. Misalnya nih, kalau kalian jualan di Medan, ternyata customer kalian di Jakarta, kan ongkir bisa berapa puluh ribu. Tapi kalau misalnya Jakarta ke Jakarta, karena kalian udah sewa gudang, jauh lebih murah bukan? Nah, kayak gitu teman-teman. Yang ketiga adalah kita kasih free diskon, bukan free diskon nih, free ongkir ya.
Tapi dengan syarat juga, mirip-mirip sama scarcity, tapi ini nggak masuk ke scarcity sih. Kegalauan juga sih, masuknya kegalauan sih. Jadi kalau kasih diskon tadi kita bikinnya potongan sekian persen doang, nggak 100%, tapi ada syaratnya sekian. Nah, yang free ongkir ini juga kita pakai syarat ya, dan syaratnya adalah dengan membeli dengan jumlah sekian. Coba kalian ingat-ingat dalam hidup kalian pernah nggak membeli sesuatu gitu ya, terus ditawarin, ya udah deh ambil 3 deh, saya kasih sekian. Ya udah deh ambil 4 deh, saya kasih bonus 1 deh gitu. Atau enggak ada di pelangnya gitu, beli buy one get one, buy 3 gratis 4 gitu. Nah sekarang bedanya ongkirnya kalian mainin gitu. Atau mungkin kalian juga sering lihat di online, beli 5 gratis ongkir, beli 4 gratis ongkir. Ini hal yang sama yang bisa kita gunain ketika ada customer yang memang banyak yang ngomong ongkirnya mahal. Udah aja kasih free ongkir, tapi minimal beli 2 kak. Tapi minimal kakak beli 3 deh, saya kasih free ongkir kak, gak apa-apa. Yang dimana kalau 3 itu kalian kirim, profitnya ya potong dikit lah buat bayarin ongkir dia. Kayak gitu. Itu cara yang ketiga ya, itu semoga bisa kalian pakai gitu. Dan cara yang terakhir ya adalah cara opsi jasa pengiriman. Ya ini kalau aku tanya si ChatGPT, dia bilang adalah tawarkan opsi pengiriman alternatif gitu ya. Bicarakan dengan pelanggan mengenai pilihan pengiriman yang lebih murah seperti pengiriman melalui layanan pos atau pengiriman ekonomi. Jadi maksudnya gini, ketika kalian ngitung pakai JNE ternyata ongkirnya di 50.000. Begitu pakai JNT ternyata ongkirnya cuma 30.000 gitu. Tapi sampainya lebih lama gitu. Ya udah kalian kasih opsi aja ke si customer. Halo customer, setelah saya cek kalau pakai JNE ongkirnya ternyata emang mahal sih 50.000. Tapi pas pakai JNT ternyata cuma 30.000. Nah, kamu mau nggak dikirimnya pakai JNT aja? Ini lebih murah nih. Kayak gitu. Ya, jadi kalian bisa pakai beberapa tips ini. Semoga bisa membantu closingan kalian yang tadinya orang nggak jadi beli bisa jadi beli gara-gara 4 tips ini. Kayak gitu. Oke, mungkin video kali ini itu aja. Menarik banget. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa teman-teman closingannya bisa lebih banyak kayak gitu ya. Jangan lupa share video ini ke banyak orang atau teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video yang satu ini. Oke, mungkin video kali ini itu aja. See you next video. Bye bye.